Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mengandalkan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jangan sampai ada yang hilang iman percayanya. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita, orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus dan beroleh keselamatan dalam Kristus, agar saling menasihati, saling menguatkan, dan saling menolong supaya tidak ada seorang pun di antara umat Kristiani, umat yang beriman percaya kepada Kristus ini, yang terjebak oleh tipu daya kuasa iblis, kuasa setan-setan, dan hilang iman percayanya pada Tuhan Yesus, lalu murtad meninggalkan Tuhan. Sebab siapapun yang meninggalkan Tuhan pasti kehilangan keselamatannya, karena Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Sesungguhnya kebenaran firman Tuhan ini sangat indah. Begitu besarnya kasih Tuhan pada kita umat manusia ini. Tuhan mengendaki agar semua umatnya menerima keselamatan kekal, tidak ada seorang pun jatuh ke dalam rayuan roh jahat, lalu meninggalkan Tuhan Yesus dan kehilangan keselamatan kekal, sebagaimana yang telah dijanjikannya, dan akan menerima suatu upah dari yang menuju kepada kematian kekal apabila kita meninggalkan jalan dan kebenaran dan hidup yang memang di luar dari Tuhan Yesus itu. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita semua sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, hendaknya senantiasa selalu mau diarahkan, dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kita tetap semakin kokoh iman percaya kita. Kita mau saling menasihati, saling menolong, saling mengingatkan di dalam kasih Tuhan, agar semua orang kokoh imannya, kuat dan teguh imannya sampai kepada akhir kehidupan kita, dan tidak ada seorang pun dari antara kita yang menjadi lengah dan tertipu serta dikalahkan oleh kuasa iblis itu, lalu meninggalkan Tuhan dan kehilangan keselamatan. Apa yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita sadari adalah seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, boleh kami resapi pada saat ini, supaya kami memang harus waspada. Jangan sampai ada di antara kami yang hilang iman percayanya, yang murtad, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa bahwa dalam segala keberadaan kami serba terbatas, dan kami sering juga diganggu oleh kuasa sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk boleh dibebaskan dari kuasa sakit penyakit itu, ketika kami juga tetap memahami bahwa diagnosa dokter, obat-obatan, perawatan, perhatian dari semua orang yang mengasihi kami, dan kami mengasihi mereka, semuanya adalah sarana-Mu Bapa, alat-Mu untuk memungkinkan kami boleh mengandalkan sepenuhnya akan kuat kuasa Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus itulah yang akan membuat kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, termasuk kuasa-kuasa iblis, kuasa setan-setan yang mencoba mau memisahkan kami dengan Tuhan. Pasti tidak pernah berdaya karena sudah dikalahkan di dalam kebangkitan-Mu. Untuk sungguh-sungguh kami dimenangkan hidup yang senantiasa dekat dengan-Mu. Mampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh bersembah sujud memohon ini, untuk jadilah kehendak Tuhan Allah Bapa di surga, bukan kehendak kami yang harus jadi, karena bagaimanapun juga kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus sepenuhnya berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami kepadamu. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami. Amin.